Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Itu karena kebaikan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujianku masuk ruang Maha Kudus.
Terpujilah nama-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua karena Tuhan baik dan kami tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami datang dan rindu Tuhan berbakti di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, sikapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah urapan Tuhan mengalir Bapa bagi kami sekalian. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Bahkan yang putus asa Tuhan telah memberikan jawaban. Bahkan orang yang letih lesu, bahkan beban berat, mereka akan menemukan jalan keluar ketika mereka dengar firman Tuhan pada saat siang hari ini Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Kita masih diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan, tetapi kita bisa datang mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu pujian lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 1
Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Hanya satu ayat ini akan membuka kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yaitu tetaplah berdoa. Kata tetaplah artinya jangan pernah berhenti. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kata tetaplah. Jangan pernah berhenti dan lakukan setiap hari. Berulang-ulang. Berdoa artinya komunikasi kita kepada Tuhan. Komunikasi yang baik, komunikasi yang luar biasa. Doa itu adalah cara kita mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Doa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Doa itu ialah napas kehidupan orang Kristen. Bahkan seluruh dunia pun berdoa kepada Tuhan. Di Indonesia ada sekitar 264 juta lebih warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari daerah Aceh sampai dengan Irian Jaya. Ada sekitar 34 provinsi dan lebih dari ratusan ribu bahasa yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 6 agama. Agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan itu diakui oleh Departemen Agama. Dulu ada 5, tapi sekarang disahkan ada 6. 6 agama ini berdoa kepada Tuhan. Semua orang berdoa kepada Tuhan. Doa itu sangat-sangat membangun hubungan kita lebih erat. Agama Islam dia berdoa sembahyang di hadapan Tuhan itu 5 waktu, dari subuh, dari pagi, bahkan mereka taat beribadah, berdoa kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen pun harus belajar berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mau jam berapa engkau berdoa? Kau berdoa mau jam berapa? Di Alkitab ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan di tengah kesibukan mereka sehari-hari. Kita lihat dulu. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di Kaisarea
Ada seorang yang bernama Cornelius ya, di daerah Kaisaria. Ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia bekerja real. Dia orang Itali, Roma asli. Dia bekerja di sana. Jelas pekerjaannya dia adalah perwira. Lihat ayat yang kedua. Ia saleh. Lihat. Orang Itali, dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Oh my God, luar biasa. Dia luar biasa. Ia dan seisi rumahnya yang tinggal bersama dengan dia takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lihat. Senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Lihat. Ketika dia sedang bersekutu dengan Tuhan pukul 3 petang. Di tengah kesibukannya dia masih bisa berdoa kepada Tuhan jam 3 petang. Tapi di ayat keempat lihat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawabnya, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Lihat, anak-anak Tuhan yang terus bersekutu dengan Tuhan akan diingat Tuhan. Semua doamu telah diingat Tuhan dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan mengingat dia. Dia Cornelius, dia taat berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sesibuk-sibuknya engkau, sesibuk-sibuknya Bapak Ibu bekerja, luangkan waktumu untuk berdoa. Doa itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Doa itu akan mengundang hadirat Allah turun ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau supaya sesibuk-sibuknya kita Bapak Ibu, luangkan waktu untuk berdoa. Sampai Tuhan mengingat engkau, sampai Tuhan menjawab engkau. Amin. Mau jam berapa Bapak Ibu berdoa terserah. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Jam 3 petang. Dan saya berdoa supaya umat-umat Tuhan luangkan waktu untuk berdoa. Masih ada kelanjutannya Bapak Ibu tentang jam berapa kita mau berdoa. Haleluya. Yang pasti Bapak Ibu, saya sarankan sesibuk-sibuknya engkau,
jangan lupa berdoa. Saran saya, pergunakanlah waktu yang ada, persekutuanmu dengan Tuhan. Haleluya. Ini baru jam 3 petang, jam 15. Nanti kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang doa. Pada pukul jam berapa kita mau berdoa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya hadirat Tuhan memenuhi kita sekalian. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, terima kasih buat sesi firman Tuhan yang pertama tentang doa. Ajari kami Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bapa, biarlah kebenaran yang sederhana ini ajari kami Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mendengarkan firman Tuhan di YouTube channel hamba-Mu ini. Tuhan memberkatilah dengan urapan Tuhan. Segala seru doa umat-umat-Mu Tuhan jawablah. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami akhiri Tuhan doa kami ini. Dan Tuhan yang memberkati kami semua, termasuk hamba-Mu juga Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menjawab kita sekalian. Haleluya. Shalom.